La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beberapa orang seusai tak lagi berpunya akan helah bahwa kata tawaffa dalam surah Ali Imran ayat 56 membawakan pengertian mati, mengajukan suatu pendapat baru demi menunjang keyakinan mereka soal belum wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Mereka mengemukakan bahwa dalam konteks ini terdapat sebuah kaidah khusus yang perlu diterapkan, yakni kaidah taqdim wa ta'khir. Menurut kaidah tersebut, susunan sebuah ayat Al-Quran di mana terdapat huruf waw ataf tidaklah harus berurutan atau sekuensial. Sebab menurut mereka huruf waw ataf dalam bahasa Arab tidaklah memfaedahkan makna tertib. Jadi memang benar mereka mengakui bahwa frasa inni mutawaffika berarti aku akan mewafatkan engkau. Akan tetapi wafatan Nabi Isa alaihissalam ini belumlah terjadi. Nabi Isa alaihissalam terlebih dahulu diangkat ke langit. Sesuai dengan frasa wa rafi'uka ilayya, dibersihkan dari orang-orang yang ingkar, sesuai dengan frasa wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, serta dimenangkan beserta para pengikut beliau, sesuai dengan frasa wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Barulah sesudah semua itu terlaksana, Nabi Isa alaihissalam akan diwafatkan, yakni dengan kata lain setelah beliau turun ke muka bumi pada akhir zaman nanti. Pendapat semacam ini jika ditelaah secara saksama ternyata dilandaskan pada fondasi yang rapuh. Sebab sebagaimana diutarakan oleh Ibnu Malik, wafat tahun 672 Hijriah, seorang gramarian besar bahasa Arab yang juga pengarang kitab Alfiyah yang amat terkenal, seperti dikutip oleh Ibnu Hisham Al-Ansari, wafat tahun 761 Hijriah, dalam Mughnil Labib an Kutubil A'arib, waw ataf memiliki karakteristik kaunuha lil ma'iyyati rajih walit tartibi katsir wali aqsihi qalil. Waw ataf lebih utama digunakan untuk menunjukkan kebersamaan. Banyak juga dipakai untuk menampilkan adanya tertib, tetapi hanya sedikit dipergunakan untuk memperlihatkan adanya keterbalikan. Dus, dalam bahasa Arab, penggunaan waw ataf untuk menyatakan tertib dan keberurutan ternyata jauh lebih umum dan jamak dibandingkan dengan pemanfaatannya untuk menunjukkan keterbolak-balikan. Masih dalam kitab Mughnil Labib, Ibnu Hisham Al-Ansari lebih lanjut berujar, wa qawlu Sayyarafi innan nahwiyyin wal lughawiyyin ajma'u ala annaha la tufidu tartib mardud bal qala bi ifadatiha iyyahu qutrub war rab'i wal farra wa tha'lab wa Abu Amr az-Zahid wa Hisham wa Syafi'i. Pernyataan As-Sayyarafi bahwa para gramarian dan linguis telah bersepakat bahwa waw ataf tidak menghasilkan makna tertib tiadalah dapat diterima alias mardud. Kebalikannya, Qutrub, Ar-Rabai, Al-Farra, Tha'lab, Abu Amr az-Zahid, Hisham dan Asy-Syafi'i telah mengatakan bahwa waw ataf memberikan signifikansi tertib. Alhasil dari kedua keterangan ini kita dapat menarik simpulan bahwa menurut kaidah gramatika bahasa Arab, waw ataf secara pasti dapat menyuguhkan pengertian tertib, serta bahwa pemakaiannya dalam pemaknaan demikian dapat dijumpai dalam frekuensi yang jauh lebih besar dalam literatur bahasa Arab daripada pemakaiannya untuk menampakkan tidak berurutannya suatu susunan kalimat. Al-Quran Suci sebagai karya kesusastraan Arab par excellence pun tidak ketinggalan dalam menerapkan kaidah ketertiban waw ataf tersebut. Bahkan
sebenarnya Al-Quran sucilah yang merupakan sumber tertinggi yang darinya kaidah itu juga kaidah-kaidah tata bahasa yang lain semisalnya diformulasikan. Dalam surah Al-Qasas ayat 8 misalnya Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Musa kepada engkau dan menjadikannya salah seorang di antara para rasul. Dalam ayat ini Allah memerintahkan ibunda Nabi Musa alaihissalam untuk menghanyutkan beliau ke sungai supaya beliau tidak menjadi korban pembunuhan Fir'aun. Allah berjanji bahwa dia akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunda beliau dan di masa mendatang mengangkat beliau sebagai seorang utusan ilahi. Di sini wawu ataf secara gamblang digunakan untuk menampilkan adanya tarakhin atau sekuens historis, yakni bahwa pertama-tama Nabi Musa alaihissalam akan dikembalikan ke pangkuan ibu kandung beliau untuk barulah kemudian ditugaskan sebagai seorang rasul. Demikianlah memang kenyataannya dalam sejarah. Seumpama wawu ataf dalam ayat tadi dimaknai sebagai instrumen ketidaktertiban, lantas dapat ditarik sebuah konklusi bahwa bayi Musa alaihissalam akan dibangkitkan dulu sebagai seorang nabi dan baru setelahnya dikembalikan kepada ibunda beliau. Hal ini jelas menyalahi realitas historis yang ada, di samping juga bertentangan dengan akal sehat. Berikutnya dalam surah Maryam ayat 16 Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Yahya alaihissalam, Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Kedamaianlah atasnya pada hari ketika ia dilahirkan dan pada hari ketika ia akan mati dan pada hari ketika ia akan dibangkitkan hidup kembali. Pada ayat ini pun kita dapat melihat dengan jelas bahwa wawu ataf memfaedahkan makna tertib. Sebab tak diragukan lagi bahwa sebermulanya Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan dari rahim ibunda beliau, Elizabeth, sebelum akhirnya wafat sebagai seorang martir di tangan Herodes Antipas dan kelak pada hari penghakiman dibangkitkan di tengah golongan para nabi. Sekiranya wawu ataf di sini tidak membuahkan pengertian tertib, tetapi takdim wa ta'khir, dapat diambil simpulan bahwa Nabi Yahya alaihissalam dilahirkan ke dunia setelah mati atau dibangkitkan pada hari kiamat terlebih dahulu. Sesuatu yang sungguh-sungguh berlawanan dengan sejarah serta bertabrakan dengan rasio manusia. Dengan mengambil surah Al-Qasas ayat 8 serta surah Maryam ayat 16 tadi sebagai representatif, kita dapat dengan yakin mengatakan bahwa wawu ataf dipergunakan dalam Al-Quran untuk menyampaikan signifikansi tertib, terlebih lagi dalam ayat-ayat yang mengandung nuansa sejarah. Karena surah Ali Imran ayat 56 berbincang juga mengenai suatu sejarah di masa lampau, yaitu sejarah Nabi Isa alaihissalam lebih tepatnya, kita pun dapat mengonklusikan bahwa wawu ataf yang dipergunakan di sana juga memfaedahkan ketertiban. Dus, sekuens sejarah Nabi Isa alaihissalam berdasarkan surah Ali Imran ayat 56 adalah sebagai berikut. Pertama, Allah akan mewafatkan beliau. Kedua, Allah akan mengangkat beliau ke sisinya. Ketiga, Allah akan membersihkan beliau dari tuduhan orang-orang yang ingkar. Keempat, Allah akan mengunggulkan para pengikut beliau atas para pengingkar. Begitulah memang fakta-fakta sejarah berbicara. Allah Ta'ala pertama-tama mewafatkan beliau tidak dengan kematian terkutuk di tiang salib, tetapi dengan kematian alami sesuai dengan janji mutawaffika. Sesudahnya dia mengangkat dan memuliakan roh Nabi Isa alaihissalam ke sisinya. Dalam peristiwa Mi'raj,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengonfirmasi hal ini, di mana beliau melihat roh Nabi Isa alaihissalam bersemayam di langit kedua bersama roh Nabi Yahya alaihissalam. Tiap-tiap tingkatan langit diisi oleh para nabi yang sudah wafat. Kemudian dia membersihkan beliau dari fitnah orang-orang Yahudi yang menuduh beliau sebagai nabi dan mesias palsu hingga pantas untuk disalibkan. Ini dilakukannya dengan menggenapkan nubuat-nubuat Nabi Isa alaihissalam tentang kehancuran Yerusalem ketika mereka terus menolak pendakwahan beliau sebagai Al-Masih atau Mesias, serta bersikeras menuduh beliau sebagai seorang nabi palsu yang mengada-ngada. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 2, juga dalam Injil Markus pasal 13 ayat 2, dan Injil Lukas pasal 21 ayat 6, kita membaca bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah bernubuat mengenai bait Allah, amen legohimin, ome, afete, hode, litos epiliton hos au katali tesetai. Sungguh, aku berkata kepadamu, tak satu pun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Kehancuran Yerusalem yang pertama terjadi pada tahun 70 Masehi, menyusul 4 tahun peperangan antara para pemberontak Yahudi dan tentara Romawi. Bait Allah dihancurkan dan sebagai gantinya orang-orang Yahudi harus membayar fiskus judaicus, yakni pajak yang dipersembahkan bagi kuil dewa Yupiter di kota Roma. Otonomi politik Yahudi sendiri dicabut, lembaga Sanhedrin sebagai penjaminnya lenyap, dan Yudea menjadi provinsi independen. Estimasi modern turut menyebutkan bahwa sepertiga populasi Yahudi di Palestina musnah karena perang, sedangkan mereka yang masih hidup harus rela menjadi koloni Romawi. Kehancuran Yerusalem yang kedua terjadi pada tahun 135 Masehi. Selain itu, pasukan Romawi turut membumi hanguskan 985 pemukiman Yahudi di Palestina akibat pemberontakan yang mereka lakukan di bawah pimpinan Bar Kokhba. Sejumlah 580.000 orang terbunuh karena perang, belum termasuk mereka yang tewas karena kelaparan, wabah, dan kebakaran yang menyertainya. Orang-orang Yahudi yang tersisa dilarang menjalankan ritual-ritual keagamaan mereka seperti bersunat, bersabat, dan membaca Taurat. Hampir seluruh Yudea ditinggalkan dan ditelantarkan. Hanya serigala dan hiena yang mengisi kekosongan kota-kota. Guna menghapus jejak Yahudi, nama Yerusalem sendiri diubah menjadi Aelia Capitolina oleh Roma. Berikutnya, sesuai dengan urutan yang tertera dalam surah Ali Imran ayat 56 tadi, Allah Ta'ala berjanji bahwa Dia akan menganugerahkan keunggulan kepada para pengikut Nabi Isa alaihissalam atas orang-orang yang ingkar. Hal ini secara utuh tergenapi pada abad keempat Masehi, yakni sekitar 300 tahun setelah pengutusan Al-Masih. Pada masa itu, kekristenan telah tersebar di hampir semua pusat peradaban dunia kuno di Timur Dekat yang berada di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Kendati harus menanggung beberapa kali periode persekusi yang dahsyat, agama Kristen pada akhirnya diakui sebagai salah satu agama resmi di Kekaisaran Romawi melalui Maklumat Milan yang dikeluarkan oleh Kaisar Konstantinus Agung dan Kaisar Licinius pada tahun 313 Masehi. Kaisar Konstantinus sendiri dikabarkan menjadi kaisar pertama yang dibaptis sebagai seorang Kristiani. Konversi massal ke dalam agama Kristen pun terjadi, dan gereja sebagai lembaga keagamaan dianugerahi sokongan serta otoritas politik imperial yang kuat. Rumah-rumah peribadatan yang baru juga dibangun di berbagai penjuru kekaisaran, terutama Roma dan Konstantinopel. Lebih dari setengah abad berselang, tepatnya pada tahun 380 Masehi, Kaisar Theodosius I
mengeluarkan maklumat Tesalonika yang melaluinya ia menetapkan kekristenan sebagai agama negara. Undang-undang anti-Yahudi sendiri mulai dicetuskan dan diberlakukan pada masa Kaisar Theodosius II. Pada tahun 404 Masehi, warga Yahudi dilarang menjadi anggota militer. Pada tahun 415 Masehi, dibuat peraturan bahwa warga Yahudi mulai saat itu dilarang mendirikan sinagog-sinagog baru. Bahkan sinagog-sinagog yang telah berdiri di beberapa tempat boleh dirobohkan. Pamungkasnya, pada tahun 425 Masehi, semua warga Yahudi dilarang menduduki pos-pos kerja kenegaraan, baik yang bersifat sipil maupun militer. Kebijakan yang terakhir ini dikuatkan oleh Kaisar Justinius I pada abad ke-6 Masehi. Pada periode-periode tertentu, terutama ketika Kaisar Heraklius bertakhta pada awal abad ke-7 Masehi, orang-orang Yahudi malahan mendapat paksaan untuk memeluk agama Kristen. Dari kesemua keterangan ini, jelaslah sudah bahwa janji Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam seperti yang tertuang dalam surah Ali Imran ayat 56 telah mengejawantah dan genap satu demi satu secara berurutan. Hal tersebut menegaskan sekali lagi bahwa waw ataf yang dipergunakan di sana memang memberikan pengertian tertib. Kesimpulannya, pendapat bahwa kaidah takdim wa ta'khir perlu diterapkan dalam konteks ayat inni mutawaffika wa rafi'uka ila akhiril ayah, karena waw ataf tidak menghasilkan pemaknaan yang bersifat sekuensial, terbukti tidak benar alias salah baik berdasarkan aturan gramatika bahasa Arab maupun faktualitas sejarah.